Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Lima jenazah sekeluarga korban pembunuhan di Waikanan dimakamkan dalam satu liang. 3 jenazah belum teridentifikasi identitasnya. Seorang guru SD di Waikanan ditangkap polisi karena mencabuli 5 murid perempuannya. Sejumlah mantan pengangkut sampah menggugat Pemkot Bandar Lampung ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena dipecat secara sepihak. Ancaman para mantan pekerja pengangkut sampah yang akan menggugat Pemkot Bandar Lampung pada beberapa hari lalu rupanya tidak main-main. Selasa siang didampingi kuasa hukumnya, mereka resmi menggugat Pemkot Bandar Lampung ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Mereka merupakan para pegawai honorer yang telah bekerja selama 18 tahun sebagai petugas kebersihan kota. Mereka menuding dipecat secara sepihak oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tuntutan para mantan petugas kebersihan ini yakni Pemkot Bandar Lampung mencabut surat keputusan pemberhentian dan memperkerjakan mereka kembali hingga kontrak selesai. Kontrak kerjanya diputus sebelum berakhir pada Desember 2022 mendatang. Ya bisa dipekerjakan kembali ataupun tidak. Ya menurut undang-undang aja lah, SK kami itu kan belum berakhir gitu kan. Namun sangat besar berdampaknya akan PHK ini bagi saya. Anak sekolah saya macet bayaran. Listrik udah berapa bulan ini belum bayar, hampir mau diputus. Hari ini juga kami bawa langsung prinsipal kami, para tenaga Dinas Lingkungan Hidup yang dipecat, yang diberhentikan sepihak oleh pemerintah kota. Bersama-sama dengan kami menyatakan sikap kebutuhan tekad untuk mengajukan perlawanan terhadap pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini mengajukan gugatan ke PT-UN ini. Para mantan honorer DLH ini berharap bisa kembali bekerja. Mereka kini menunggu waktu atau jadwal pelaksanaan sidang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tak hanya gaji guru P3K, tunjangan insentif guru honorer di Bandar Lampung ternyata juga belum dibayarkan. Ini terungkap saat puluhan guru mendatangi kantor sekretariat Persatuan Guru Honorer Murni atau PGHM di Kecamatan Bumiwaras Selasa pagi. Insentif guru honorer selama 5 semester belum dibayarkan. Mereka meminta Pemkot Bandar Lampung segera membayarkannya. Menderita ya. Ternyata dapat 1.500.000 ya. Nah, ini kami sudah menunggu, sudah kalau kita hitung sudah hampir 5 periode. 5 semester. 5 semester hampir. Nah, kami harapkan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung karena guru honor ini sangat luar biasa kesejahteraannya. Para guru honorer Bandar Lampung terakhir menerima pembayaran insentif pada bulan Juli 2020 lalu. Setelah itu belum dibayarkan sampai sekarang. Besaran insentif guru honorer yakni Rp250.000 per bulan yang biasa dibayarkan per semester dengan akumulasi besaran Rp1,5 juta. Bulan Juni tahun 2020 dan cairnya di bulan November 2020. Itu dengan total 1.500.000 per semester. 6 bulan. 6 bulan. Jadi sebulannya sekitar 2,5 ya. Sebulannya 2,5. Jadi sebulannya 2,5
dicairkan 1 semester 1,5. Tunjangan insentif guru honorer berbeda dengan gaji. Insentif untuk menambah pendapatan guru honorer dialokasikan dari APBD oleh Pemkot Bandar Lampung. Dinas Pendidikan Bandar Lampung berdalih insentif guru honorer yang tertunggak karena pemasukan Pemkot Bandar Lampung menurun drastis dampak pandemi COVID-19. Dana insentif guru honor ini kan sebagai penghargaan dari Wali Kota Bandar Lampung karena PAD kita pada waktu itu meningkat. Jadi sumber dananya berasal dari PAD, pendapatan asli daerah, bukan dari APBN. Nah, untuk tahun 2020 sudah dibayar, terhitung Juli sampai dengan Juni, untuk 7.763 orang. Jumlah guru honorer di Kota Bandar Lampung tercatat 7.080 orang. Namun tahun ini jumlahnya berkurang 1.166 orang karena sebagian sudah diterima sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Usaha pembuatan teri asin di Bandar Lampung sedang lesu. Ini karena pasokan ikan teri menurun drastis dampak banyaknya nelayan yang tidak melaut. Penyebabnya cuaca ekstrim dan nelayan sulit mendapatkan BBM. Seperti terpantau di Pulau Pasaran, Bandar Lampung pada Selasa pagi. Dari puluhan produsen, kini hanya beberapa saja yang masih berproduksi. Itu pun jumlah produksinya menurun drastis. Salah satunya adalah Sukardi. Ia biasanya memproduksi hingga 2 ton. Karena pasokan ikan teri dari nelayan langka, kini Sukardi paling banyak memproduksi setengah ton teri asin. Padahal permintaan dari pelanggannya tinggi, penjualan teri asin terbesar ke Jakarta. Ikan kayak kemarin itu kurang berat di resiko. Resiko. Oke. Dari nelayannya sendiri gitu, belum ada ikannya. Nelayannya juga kan, nangkapnya juga kan kurang. Apalagi kita kalau kita dari target kan mulai dapat sedikit itu juga berat untuk permasnya. Iya. Para nelayan pesisir Bandar Lampung kini tak berani melaut terlalu ke tengah karena laut Lampung dilanda cuaca ekstrim. Selain angin kencang, ombak di tengah laut mencapai 3 meter yang membahayakan keselamatan nelayan dengan perahu kecil. Ya, gelombangnya kurang lebih sekitar 2-3 meter. 2-3 meter? Ya. Itu sudah sulit bagi kita orang yang di sini karena kapal kecil. Oh begitu. Sudah berapa hari sih Pak? Kalau istirahat total sekitar setengah bulan. Hampir setengah bulan. Pulau Pasaran Bandar Lampung merupakan pusat produksi ikan asin terbesar di Lampung. Di Pulau Pasaran terdapat lebih dari 50 pengusaha ikan asin, terinasi hingga mutiara dan rajungan. Tenaga kerja di pulau ini setiap hari mencapai hampir 1.000 orang yang berasal dari warga sekitar. Hasil produksi ikan asin Pulau Pasaran mencapai 150 ton per bulan atau sekitar 1.140 ton per tahun. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Selasa pagi menyiagakan ratusan personil dari lintas sektoral dalam siaga bencana alam menjelang akhir tahun ini. 2 dari 17 kecamatan yakni Kecamatan Seragi dan Candipuro dipetakan sebagai daerah rawan banjir yang rutin terjadi setiap tahun. Banjir disebabkan meluapnya sungai besar Seragi yang terhubung ke Sungai Lampung Timur. 3 kecamatan lain yakni Bakauheni, Katibung, dan Penengahan rawan bencana tanah longsor saat musim hujan. Daerah ini berdampingan langsung dengan beberapa bukit. 2 kecamatan lagi yakni Raja Basa dan Kalianda rawan bencana tsunami. Pada akhir 2018 lalu, 2 kecamatan di pesisir Lampung Selatan ini porak-poranda akibat diterjang tsunami Selat Sunda yang dipicu amblesnya Gunung Anak Rakatau ke dalam laut. Ratusan orang meninggal dunia dan terluka. Kita melaksanakan apel bulan pasukan ini mempersiapkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Berkaca dan melihat dari beberapa kejadian sebelumnya. Selama operasi siaga bencana alam, tim ini siaga 24 jam.
Tim ini dilengkapi peralatan evakuasi dan penanganan bencana alam seperti mesin pompa air, perahu karet, dan ambulans. Adi Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Taruh barak ancurannya. Tinggal apa ya, Bang?